Tuan Putri. Tambah belaga nian. Kak Burhan. Tuan Putri. Saya kira siapa? Dari mana Tuan Putri? Dari sungai langsung kemari. Oh. Burung ini bagus sekali. Memang bagus. Dapat dari mana, Kak? Dari hutan. Tiung ini dari kecil saya pelihara. Hasil tangkapan almarhum ayah. Setelah Pacak bicara, Sedikit-sedikit. rasanya saya ingin... Tuan Putri senang? Ya. Kakak rela kalau burung saya yang jadi milikku? Semua keinginan Tuan Putri tidak bakal ditolak. Sebentar lagi tiung ini akan saya antar ke istana. Setelah sangkarnya saya bersihkan. Terima kasih, Kak. Saya pulang dulu, Kak Burhan. Tiung yang mujur. Sebentar lagi kau akan berada di istana. Tapi kau tetap milikku. Mau apa kau datang kemari? Hah? Saya mau mengantarkan burung ini pada Tuan Putri. Biar saya mengantar. Maaf, biar saya sendiri yang memberikannya. Maksudnya? Tuan Putri maunya begitu. Hei, Kemar. Burhan mau ketemu Tuan Putri. Ayo cepat. Ya. Tuan Putri. Tuan Putri. Tuan Putri. Ada apa? Ada hamba yang bernama Burhan datang ke sini. Oh. Dia membawa burung rupanya. Betul, Tuan Putri. Sana, sana. Baik, Tuan Putri. Ayo cepat, pergi. Kiranya burung ini Tuan Putri sudi untuk menerimanya. Saya akan merawatnya dengan baik, Kak Burhan. Terima kasih Tuan Putri. Kamu sudah harus diawasi sekarang. Kamu tidak akan bebas lagi seperti dahulu ketika kamu masih kecil. Dan kamu tidak diperkenankan lagi untuk bertemu dengan siapa saja. Apalagi laki-laki. Termasuk si Burhan. Ini nasihat, bukan larangan. Pada saat yang nanti tahta kekuasaan ini akan jatuh juga ke dalam tanganmu. Jadi kamu harus arif mencari pasangan yang sederajat untuk mendampingimu kelak. Memang kamu belum menyadarinya sekarang. Tetapi tugas yang akan diserahkan ke dalam tanganmu nanti di kemudian hari adalah tugas yang paling berat. Camkan itu. Putri? Biarkan saja. Putri? Kenapa aku tidak diperbolehkan lagi bertemu dengan Kak Burhan? Apa salah Kak Burhan? Tiung. Saya rasa buah kelapa muda itu pasti enak. Tuan Putri. Tuan Putri mau? Dayang mau?
Kelihatannya Tuan Putri sekarang jalan keluar. Kenapa? Tapi itu tidak berarti kita tidak akan bertemu lagi walaupun... Maksud Tuan Putri? Burung tim pemberian kakak sudah mulai pintar sekarang. Saya senang mendengarnya. Ternyata burung itu berada di tangan yang baik dan mendapat kasih sayang dari Tuan Putri. Saya jadi malu mendengarnya. Yang jelas, burung itu kakak berikan dengan hati yang tulus. Saya akan menjaga dan merawatnya dengan baik. Terima kasih. Anak laki-laki itu harus ditegur keras supaya jangan mendekati anak kita bila perlu diberi pelajaran. Jangan marah dulu. Tidak lemak didengar orang. Ini bukan persoalan kecil. Ini harus dicegah supaya tidak membahayakan. Itu betul. Tapi sebaiknya kita bicarakan secara baik. Jangan sampai penduduk mentertawakan kita dan tidak menghargai kita. Karena persoalan ini kita memusuhi keluarga Burhan. Bukankah Ismail cukup berjasa untuk kampung kita? Dia menemui ajal ketika mempertahankan kampung kita dari serangan kampung seberang. Itu sebuah pengabdian, tahu. Tadi itu sudah menjadi kewajiban setiap penduduk untuk mempertahankan kampung ini. Sebaiknya kita memanggil Kak Harudin dan meminta nasihatnya agar tidak takabur mengambil tindakan. Yung, aku tadi bertemu Kak Burhan. Aku diberinya air kelapa, manis sekali. Semanis senyumnya, Tiung. Benar juga kata tua Karudin. Pada waktunya nanti, putriku Kemang Dadar akan menimbulkan bahaya besar bagi kampung kita. Karena kecantikannya. Apa sebenarnya yang terjadi, Demang? Ternyata bahaya itu datang dari dalam kampung sendiri. Anaknya si Ismail mulai jatuh hati kepada putriku. Burhan? Iya. Apakah Demang sudah menyelidiki lebih jauh? Apa maksud tua Karudin? Apa bukan sebaliknya? Putri yang jatuh cinta pada anaknya Ismail. Apa aku bilang? Maafkan saya, Demang. Saya harap Demang bisa tenang. Ketenangan adalah kebijakan. Dalam persoalan ini, Demang tidak bisa memenangkan anak sendiri, lalu menyalahkan orang lain. Apalagi persoalan ini menyangkut masalah cinta. Maaf, Demang. Apakah Demang pernah menanyakan hal ini kepada sang putri? Iya. Kemarin aku melarang putriku untuk mendekati Burhan. Apa menurut kalian itu salah? Tidak salah, Demang. Tidak salah. Ya, karena itu memang hak Demang. Tapi apakah Demang tahu bahwa cinta itu diibaratkan api? Setiap larangan, setiap penolakan diibaratkan minyak. Betul, Demang. Maka dari itu, kalian saya suruh datang kemari untuk mengambil keputusan yang tepat. Aku tidak mau tersandung jatuh gara-gara persoalan ini. Jadi bagaimana menurut kamu, Tua Karudin? Kita harus hati-hati. Maksud kamu? Seperti apa yang dikatakan Demang, bahwa Demang takut tersandung jatuh. Iya, betul. Ibarat kita mencabut benang dalam tepung. Benangnya tercabut, tepungnya tidak berserakan. Iya, iya. Ingat, Burhan adalah pemuda yang lurus jalannya dan berbudi luhur. Betul nih anak apa yang dikatakan Tua Karudin. Dan saya minta, saya yang menanganinya terlebih dahulu. Kalau saya gagal, baru Tua Karudin yang akan menanganinya. Itu usul yang baik. Tetapi perlu saya katakan kepada Demang. Ini baru persoalan awal. Nanti akan timbul persoalan yang sama. Tapi akibatnya akan lebih besar.
Jasa almarhum Ismail, suami Cek Imah, tidak bisa dipungkiri. Tapi Cek Imah juga harus maklum bahwa imbalan yang Cek Imah terima dengan hidup berkecukupan sudah lebih daripada pantas. Jadi, Ya, jadi Burhan harus tetap meninggalkan kampung ini demi Demang dan keluarganya. Burhan boleh saja bermimpi, tapi jangan mengharapkan untuk dapat mempersunting Tuan Putri. Cik Imah harus maklum, ini masalah perbedaan derajat. baik Panglima. Sampaikan kepada Demang bahwa keluarga Ismail tidak akan pernah mengkhianatinya. Dan saya akan berusaha meyakinkan Burhan. Saya akan berusaha. Kau harus rela dan bersedia untuk itu, Burhan. Bu, jujur saya di depan ibu. Saya memang mencintai sang putri. Tapi kalau memang Demang tidak setuju, saya bersedia memendam rasa cinta ini. Tapi janganlah mereka menyuruh saya pergi dari desa ini. Hulu Balang Marta yang datang ke sini menyampaikan permintaan itu. Tidak ada jalan lain. Kita harus mentaatinya. Semua demi Demang dan keluarganya. Itu sama saja ibu mengatakan keluarga Ismail tidak ada artinya bagi mereka. Pengabdian dianggap percuma. Apa gunanya membesar-besarkan pengabdian? Pahala sebuah pengabdian datangnya bukan dari manusia, tapi dari Yang Maha Kuasa. Yang datang dari manusia cuma seumur jagung. Dengan menyuruh saya pergi dari desa ini, sama saja menginginkan kematian saya. Mengapa, Tiung? Mengapa gelisah? Burhan? 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 Burhan?
tidak baik anak muda seperti kamu menantang takdir seperti itu. Masa depanmu masih panjang, anak muda. Saya tidak peduli itu. Kenapa saya tidak mati? Aku juga tak mengerti. Kenapa aku tergerak menyelamatkan kamu tiba-tiba? Anak muda, mati yang tidak diridhoi oleh Tuhan adalah mati bunuh diri. Apalagi soal cinta. Dari mana kakek tahu? Aku bisa lihat dari sorot matamu itu, anak muda. Sorot mata tidak bisa berbohong. Ngerti? Kenapa kau gelisah? Kenapa, Tiung? Secara diam-diam anak itu sudah pergi meninggalkan kampung ini. Tanpa ada yang tahu. Siapa yang menyuruhnya? Bagus. Memang itu yang saya kehendaki. Ampun, Demang. Tadi Tua Karudin berpesan bahwa akan ada suatu peristiwa yang sangat besar akan menimpa kampung kita. Apa itu? Bahwa Raja Kampung Pandansari akan datang kemari untuk meminang Putri Kembang Gadar untuk putranya. Saya menolaknya. Itu berarti kita harus berperang melawan mereka, Demang. Tidak ada jalan lain. Kalau memang itu terjadi, mana si Tua Karudin? Katanya sedang bersemedi, Demang. Kamu susun kekuatan untuk menghadapi persoalan ini. Baik, Demang. Saya akan melaksanakannya. Ayo pergi cepat. Satu. Dua. Kalian jangan lembek seperti bebek. Tiga. Sekarang buat lingkaran. Kita latihan seperti sungguhan. Serbu! Bagus, bagus. Apa ini? Kain siapa ini? Kain siapa ya? Jangan-jangan baju Kak Burhan ya? Iya, baju Kak Burhan mungkin. Iya. Kak Burhan. Kak Burhan! Bu Imah. Apakah baju ini milik Kak Burhan, Bu Imah? Betul, Tuan Putri. Lantas, Kak Burhan kemana? Dia pergi, Tuan Putri. Pergi? Kemana? Dia merantau, Tuan Putri. Merantau kemana, Bu? Merantau kemana? Katanya dia mau pergi jauh, Tuan Putri. Rasanya Ibu merahasiakan sesuatu padaku. Buat apa saya membohongi Tuan Putri? Apa ada urusan ayahku datang kemari, Bu? Tidak ada siapa-siapa yang datang kemari, Tuan Putri. Permisi. Permisi, Bu. Tuan Putri. Tuan Putri. Burhan. Burhan. Mak bisa jujur atau tidak kalau saya menanyakan sesuatu. Soal apa? Soal Burhan. Dia sudah pergi meninggalkan desa ini. Apakah itu bukan karena perintah ayah? Kalau soal itu, Mak tidak tahu persis. Berarti Mak masih tahu persoalannya. Semua ini mungkin hasil pembicaraan Tua Karudin dan Hulu Balang Marta. Karena mereka yang lebih tahu. Dan urusan selanjutnya, Mak tidak tahu. Kamu tahu dari mana? Bajunya yang terkoyak kami temukan di sungai. Ibunya juga bilang begitu. Oh. Kebijaksanaan ayahmu, Mak tidak berani mencampuri. Itu pantang. Yang jelas semua ini demi kamu
demi ketentraman keluarga kita. Dia ketemu Fatimah. Betul. Untung Fatimah bisa berbohong. Bagus. Nanti juga Putri akan bisa melupakannya. 3, Ajis, 4, 5, 6, Ajis, ada bang? 7. Aku mau bicara. Ada apa lo bilang Ajis? Pasti tentang Putri Kembang Dadar yang cantik itu. Oh, begitu ya. Kamu terusin latihan. Iya. 8, 9. Saya harap rencana peminangan Putri Kembang Dadar dapat terlaksana dengan baik. Ayah, bolehkah saya ikut pergi meminang Putri Kembang Dadar di kampung Lebar Daun? Jangan. Itu urusan laki-laki. Ajis, Ya, Demang. semua sudah diatur? Sudah siap, Demang. Tinggal Demang menentukan kapan waktunya. Bagus. Bagaimana Baginda kalau pinangan kita ini ditolak oleh Demang Lebar Daun? Itu berarti... Ayah, itu berarti perang. Ya, perang. Ya, aku memang sedih, Tiung. Kak Burhan, entah kemana sekarang. Loncat. Cepat. Makin cepat. Ya. Bagus, Nian. Kaulah makin pacak. Cik Nurdin, saya dengar bahwa Putri Kembang Dadar, anaknya Demang Lebar Daun, sudah perawan sekarang. Dan cantiknya tiada tara. Itu berarti kamu akan melamarnya. Benar, Cik Nurdin. Ada 2 kemungkinan. Apa itu? Pertama, kalau lamaran diterima, alangkah baiknya. Tapi bila ditolak, luka lama akan terbuka. Jadurdin, apapun yang diinginkan oleh putraku harus kau laksanakan. Apapun risiko dan akibatnya, laju be, ngerti? Iyalah Cenurdin, aku tidak galak jadi gadis tua. Hanya karena kakakku belum punya bini. Ada satu hal lagi, Paduka. Ya. Kami dengar dalam waktu dekat ini, Raja Kampung Pandan akan menuju Kampung Lebar Daun untuk meminang sang Putri Kembang Dadar. Bagus. Itu berarti kita menunggu perkembangan. Kalau mereka berhasil. Kita rampas baik itu Putri. Baginda, kapan permusuhan antara Baginda dengan Demang Lebar Daun akan berakhir? Pacak baik. Bisa. Kalau dia mau menyerahkan Putri Kembang Dadar untuk dipersunting oleh putraku ini. Sebagai imbalan karena aku pernah dipermalukannya. Aku kalah melawan dia memperebutkan Putri Mayang Sari. Yang sekarang adalah menjadi istrinya. Jadi, kalau dulu Bapak menang dan kawin dengan Mayang Sari, berarti kita tidak ada di muka bumi ini ya, Kak? Iya ya, untung ya. Oh, apa untung? Benci aku. Tina baik urusannya. Baginda, Ya. tidak semudah itu Baginda. Sebab Diam, Cenurdin. Aku jangan dibantah. Ngerti? hamba tidak membantah Paduka. Lantas? Tetapi sudah terlampau banyak Diam, kabar berjatuhan. Diam. Itu sudah menjadi tekadku. Sekarang kau keluar. Angkat kaki dari sini. Tinggalkan tempat ini. Ayo. Ada apa, Cik Nurdin? Kelihatannya murung sekali. Demang kita tidak mau mendengarkan pendapatku. Agar bisa menghentikan permusuhan dengan Demang Lebar Daun. Dia tidak mau mendengarkan nasihatku. Bahkan, aku diusirnya. Demang kita memang keras kepala. Ya, ini bisa-bisa Perang. Iya, perang. Hei, kita diserang. Ayo. Ada apa, pengawal? Pasukan dari Kampung Pandan
sedang menuju kemari. Beritahukan Hulu Balamarta supaya cegat di ujung kampung. Ayo cepat. Baik, Demang. Ada apa kamu datang kemari? Hulu Balamarta, perkenankan kami menghadap Demang untuk meminang Putri Kemang Dadar untuk dipersunting putra raja kami. Kalian datang meminang, tapi membawa pasukan. Itu berarti kalian menantang kami. Rupanya Hulu Balamarta seorang yang arif. Ya. Arif dan sekaligus juga mampu untuk menghadapi tantangan. Maksud Hulu Balamarta? Hah? Demang Lebar Daun tidak bersedia menerima pinangan raja kalian. Apa? Kalian balik pak ini. Atau pedang ini ngelantak bulu kamu. Hulu Balamarta, kami tidak pernah pulang dengan tangan hampa. Serbu! Mereka menuju ke sana. Mereka menghilang. Jangan-jangan ini perangkap. Awas. Dari belakang. Jangan kasih ampun. Langkah perutnya. Tahan, Tuan. Akan kusakan membawa tuanku ke sebelah. Berhenti! Kalian semua! Hulu Balangnya sudah mati! Dan putra mahkotanya sedang sekarat. Prajurit, pastikan bahwa mereka meninggalkan kampung ini.
Tari apa namanya ini? Ini namanya tari ancak. Tari pergi ke laut. Tari menolak bala. Pesta ini adalah pesta kemenanganmu, Marta. Karena kau telah berhasil mengalahkan kerajaan Kampung Pandan. Iya, Demang. Menghadapi saya saja, mereka kewalahan. Apalagi menghadapi Demang. Maka dari itu, aku harus mencari seorang laki-laki gagah, pintar, dan tangguh untuk mendampingi putriku kelak. Putri Kembang Dadar. Pendamping di hatiku hanya Kak Burhan. Kak Burhan. Cabut pedang kalian. Semua ilmuku telah kalian miliki. Tidak ada yang tersisa. Mengerti? Tapi setiap ilmu ada kelemahannya, Guru. Ada. Iya, Guru. Dan kelemahan ilmu kita di mana, Guru? Di sini. Di jakun ini. Selebihnya kebal. Maulani. Ya, Guru. Kalian langsung berbakti kepada aku. Jelas, Guru. Kau tahu Putri Kembang Dadar lebar daun. Dia cantik sekali. Lamar dia. Untuk siapa, Guru? Untuk aku. Untuk siapa lagi? Aku ingin punya istri juga. Guru. Hah? Ya, kenapa dibunuh, Maulana? Kau ingat, waktu kita masih kecil, ibu kita diperkosa oleh guru cabul ini sampai mati. Sekarang dia inginkan Putri Kembang Dadar. Yang pantasnya untuk kita, bukan untuk dia. Kau ngerti maksudku? Maulani. Terima kasih, Putri Kembang Dadar. Kiranya Bu Imah menerima dengan senang hati. Sampaikan beribu-ribu terima kasih saya kepada Tuan Putri karena selalu memperhatikan saya. Ayo masuk. Ayo masuk. Ayo, perempuan dan anak-anak segera menyingkir. Musuh dari Telaga Sari akan menuju kemari. Ayo masuk. Celaka. Kenapa Tua Korudi tidak pernah memberitahukan kepada saya bahwa musuh lama saya akan datang kemari? Hah? Mana Ulu Balamarta? Lagi mempersiapkan pasukan di batas kampung, Demang. Sampaikan perintah saya agar mempertahankan kampung ini dan Tuan Putri sampai titik dalam penghabisan.
Jahanam itu masih penasaran rupanya. Karena kau menjadi permaisuriku. Sebagai balas dendam, dia ingin merampas putriku dan menjajah kampung kita. Di sini harga diriku sebagai laki-laki harus bicara. Aku harus turun tangan. Kalau aku kalah, kau harus membawa putriku ke Mang Dadar jauh dari sini. Aku tidak mau putriku jatuh ke tangan jahanam itu. Bagus, Demang Lebar Daun. Kamu datang tepat pada waktunya. Hei, mengapa kalian datang kemari, ya? Kami datang secara baik-baik. Melamar putrimu untuk putraku. Dan sekaligus untuk menguasai kampung ini. Ya, hah? Jangan begitu, Lemang Lebar Daun. Tidak menjadi persoalan. Asal kau mau menyerahkan putrimu secara baik-baik. Tampaknya sejarah kita dulu akan terulang kembali. Maksudmu? Putramu memang gagah dan tampan. Tetapi tidak pantas untuk bersanding dengan putriku. Ingusnya saja belum bisa dia punya. Cukup. Kamu jangan menyombongkan dirimu. Kaget kau akan tahu bagaimana tangguhnya prajurit-prajuritku ini. Serbu! Semua prajurit! Serbu! Ayo, pasukan Tari, jangan mundur. Nampaknya pasukan kita mulai terdesak. Saifullah, benar atau salah? Dia tetap demam kita. Terus, ayo. Bantu cepat. Ya. Ayo, pasukan Tari, jangan mundur. Maju terus. Cuman, Ya sudah, ada apa? Saya akan hantam dia dari belakang. Setelah itu, baru Demang menghajarnya. Ya. Maju. hajar terus! Jangan ada satu pun di depan! Serang terus! Ya! Belakang kau, belakang. Panglima Muluk! Oi, Panglima Muluk! Jaga putraku itu! Berani! Mundur! 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 Anakku! Lepaskan anakku! Kemang Telagasari, lepaskan! Kalau tidak anakmu akan mampus. Lepaskan! Prajurit Telagasari, mundur! Mundur! Mundur semua! Bagus, Marta! Tahan anaknya terus! Anakku! Barang siapa berani mendekat dan membokong demang kami, nyawa anak ini akan melayang. Mundur semua! Bikin lingkaran! Mundur!
mundur. Mundur. Kita tidak perlu mengorbankan prajurit-prajurit yang baik ini. Hanya karena dendam lama itu. Maksudmu, kita bertarung 1 lawan 1. Seperti dulu. Iya, ayo laju, Be. Ayo, Demang. Kali ini kau tidak akan bisa menang. Target kau dulu akan jenguk akhirat. Ya! Ya! Maaf. Sudah aku untuk tahu. Kau ini tidak pacak lawan aku. Wah. Semoga dendam itu terkubur bersama jasadmu. Marta, lepaskan anak itu dan suruh pulang. Bawa pulang ayahmu. Pak. Dan jangan coba-coba bermimpi untuk menjadi suami Putri Kembang Dadar. Ayo. Apa Jeku? Yang dikejar tidak dapat. Nyawa dikandung melayang. Demang Telaga Sari. Mati sia-sia. Bagus. Bagus kau, Burhan. Lah pacak galau ilmu yang kuturunkan kepadamu. Terima kasih. Karudin tidak memberitahukan tentang kedatangan Raja Telaga Sari dengan pasukannya kemari. Hampir saja saya menemui aja. Maafkan saya. Ya. Hal itu diketahui ketika saya dalam semedi. Dan saya tidak bisa membatalkan semedi saya, Demang. Ya. Bahkan, dalam semedi saya itu, saya melihat akan ada hal yang lebih gawat lagi. Yang akan menimpa keluarga Demang dan kampung kita. Apa itu, Tua Karudin? Yaitu 2 orang anak muda yang sangat tinggi ilmunya. Tolong jangan suami saya. Tolong jangan. Diam kamu. Tangkap Ulani. Siapa mereka? Maulana dan Maulani. Apa mau mereka? Mereka mau merampas Tuan Putri Kembang Dadar.
Aku berjanji, siapa saja yang bisa mengalahkan kedua pemuda tersebut, aku akan memberikan Putri Kembang Dadar untuk menjadi istrinya. Seperti sayembara, Demang. Iya ya. Pikiran Demang itu bagus. Tetapi cara yang lain juga harus dicoba. Cara yang mana yang Tua Karo dimaksud? Seluruh penduduk kampung harus meninggalkan tempat ini ke tempat persembunyian yang lebih aman. Tapi, maaf, Putri Kembang Dadar harus ditinggalkan di sini. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju dengan cara itu. Mana mungkin putriku ditinggal? Maaf Ratu Mayangsari. Membawa Putri Kembang Dadar bisa membahayakannya. Maulana dan Maulani akan memburunya kemana saja pun. Percuma kita sembunyi. Lagi pula, Putri Kembang Dadar akan jatuh sakit dan meninggal di tempat persembunyiannya. Iya, tapi dengan membiarkan putriku ditinggal sendiri, sama saja dengan melemparkannya ke mulut harimau, Tua Kaharudin. Begini Ratu, ini siasat. Sekurang-kurangnya